Kembali lagi bersama saya Alif Latifah dalam acara podcast Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, berbeda dengan tayangan sebelumnya, kali ini Mas Lugan menampilkan pemuda-pemuda di Grobogan yang mana kita sambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai tema yang mana temanya itu adalah mengintip dapur Mas Lugan. Kita akan bahas apa-apa saja yang dilakukan dalam proses pengemasan menjadi sebuah konten di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sebelum kita ke sana, teman-teman bisa buka maskernya dulu supaya sahabat Bawaslu di rumah bisa melihat wajah tim di belakang layar di Grobogan itu siapa saja, kan begitu. Nah, sebelumnya kita akan kenalkan dulu yang sudah hadir di hadapan sahabat Bawaslu sekalian. Yang pertama, Mas Gilang Bagaskara. Halo Mas Gilang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, oke, baik. Nah, selanjutnya supaya kita juga teman-teman lebih mengenal, yang kedua itu ada Mas Yudi Atmaja. Hai Mas Yudi. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oke, baik. Yang ketiga, ini adalah Mas Lis, atau kita biasanya panggilnya Mas Lilis. Hai Mas Lis. Hai, alhamdulillah juga baik, Mbak Ali. Oke, alhamdulillah. Nah, perlu sahabat Bawaslu ketahui, sebenarnya kita itu bertiga narasumbernya itu sebenarnya yang ketiga itu adalah Pak Juwadi. Karena hari ini beliau itu sedang sakit, ini mohon doanya dari sahabat Bawaslu sekalian supaya beliau segera sembuh dan kita gantikan dengan Mas Lis. Jadi kita tetap semangat dan semoga sahabat Bawaslu ini juga di rumah semangat terus karena ini juga sebentar lagi kita akan datang Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti. Oke, kita langsung aja ke teman-teman di balik layar ini. Langsung aja ke Mas Gilang. Kira-kira program yang dimiliki Bawaslu Grobogan itu apa saja, Mas? Ya, terima kasih ya, Mbak Alif. Kalau kita program online sendiri di live streaming, kita itu punya rumbi dan webinar, Mbak. Dan kalau yang offline sendiri, kita punya kabar Bawaslu, Forum Demokrasi, dan tentunya podcast Mas Lugan ini. Oke, jadi ada dua program yang dimiliki Bawaslu Grobogan ya Mas ya. Ada online, kemudian offline. Nah, ini kita bahas dulu yang online. Nah, ini mungkin ke Mas Yudi dulu, Mas Yudi. Persiapannya bagaimana kalau online? Untuk persiapan online sama offline itu nggak jauh beda sebenarnya. Tapi kalau online persiapan kita jauh-jauh hari sebelum acara dimulai. Seperti kita memastikan jaringan bagus apa enggak, kemudian listrik, PLN itu kita memastikan ada pemadaman bergilir atau enggak. Kalau memang ada pemadaman bergilir, kita memastikan genset juga siap digunakan. Kemudian ada PC yang harus standby juga, PC yang ibaratnya mendukung peran untuk kita online itu. Kemudian ada kamera, kemudian ada sound system. Nah itu kalau online-nya. Kalau offline gimana Mas Gilang? Kalau offline sendiri lebih simpel ya, Mbak. Kalau saya sendiri itu sering makainya itu Edius, Mbak, aplikasinya ya? Itu di PC. Dan kenapa saya milih itu karena lebih ringan dan kalau grinder itu cepet, Mbak. Cuma kadang itu ada PC juga yang spek dan nggak speknya juga sih, Mbak. Tapi sejauh ini berarti kalau ngolah kontennya itu pakainya Edius ya? Itu kelemahannya apa Mas? Kalau tadi kan ada kelebihannya lebih cepat, mungkin kelemahannya apa? Kelemahannya itu ya kadang kita di jaringan aja sih, Mbak. Gitu. Kalau jaringannya itu kadang bisa juga enak, kadang trouble juga ada sih, Mbak. Itu aja sih. Itu tadi kan untuk online, persiapan online dan offline-nya. Tentunya kita perlu juga tempat ya. Tempatnya kita langsung ke Mas Lis. Gimana Mas persiapannya kalau misalkan kita mau acara baik itu online ataupun offline? Mungkin ada perbedaan yang bisa disampaikan Mas Lis. Ya, terima kasih Mbak Alif untuk menjawab pertanyaannya. Untuk masalah tempat, kita itu harus merancang dulu. Dari tempat yang dari sisi pojok ini gimana hasilnya. Kalau tidak cocok, kita pindah lagi ke sebelahnya. Nah terus untuk acara formal dan non formal, kita cari yang intinya itu acaranya itu apa. Kalau formal, kita kan melakukan persiapan itu nganu aja, apa? Seperti bendera, ini gitu. juga ada, terus pataka ini juga, terus untuk lambang kenegaraan itu ada burung Garuda, presiden itu juga. Lah untuk offline itu nanti kita menggunakan tempat. Yang dibutuhkan itu berapa yang akan dilakukan acara. Misalkan tempat itu berapa kursi kita lakukan acara, dan dekorannya itu seperti banner itu untuk persiapan yang
offline-nya aja gitu Mbak. Itu kan tadi Mas Yudi juga sampaikan kalau misalkan acara online itu juga dipastikan listrik supaya pas di hari H itu tidak mati atau tidak ada pemadaman bergilir. Nah itu gimana mensiasatinya Mas Lis? Ya kita sebelumnya itu harus mempersiapkan dari segi listrik. Nah, listrik itu kan dari PLN kan nggak tahu. Kalau sewaktu-waktu kita mati, kita harus mempersiapkan gensetnya itu harus disiapkan. Standby dan terus nanti kalau listrik mati, kita harus siap genset itu langsung dinyalain aja langsung. Oke, baik. Berarti memang sudah prepare kalau misalkan kalau mati lampu gimana, kalau enggak gimana. Jadi teman-teman ini sudah ada plan A, plan B-nya dalam misalkan online tuh. Bahkan sampai plan Z. Oke, baik. Cuma itu. Iya. Nah, tadi kan juga belum dijelaskan juga tuh dari teman-teman. Tadi kan emang kita ada program online, offline. Nah, online tuh biasanya tuh disiarkan di mana tuh Mas Gilang? Kalau online sendiri Mbak, kita itu lebih kalau dulu ya Mbak, sebelum ini di Instagram sama Facebook sih Mbak. Tapi karena sekarang udah ada YouTube dan kita mulai merambah ke YouTube-nya. Berarti memang dulu tuh di Instagram dan Facebook, kemudian streamingnya loh Mbak. Oh gitu. Tapi kalau offline misalkan kayak podcast gitu di YouTube ya berarti ya? YouTube tetap. Nah mungkin sahabat Bawaslu yang belum tahu media sosial Bawaslu Kabupaten Grobogan itu apa, Mas Jang juga bisa jelaskan tuh yang Facebooknya tuh apa, kemudian Instagram, kemudian YouTube, Twitternya apa, mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman itu misalkan yang belum follow bisa follow, belum subscribe bisa subscribe. Apa Mas? Kalau di medsos kita sendiri, memang saya mudah. Saya kasih satu nama, Bawaslu Kap Grobogan. Dan cuma ada bedanya tuh di Twitternya Mbak. Twitternya itu di @Bawaslu Grobogan. Nah, terkadang kan ada yang biar mudah mencari, memang saya buat satu akun nama itu Mbak. Oke, berarti media sosialnya baik itu di Facebook, kemudian Instagram, YouTube itu sama ya, Bawaslu Kap Grobogan. Lalu kalau yang di Twitter itu beda, Bawaslu Grobogan. Oke. Nah itu tuh teman-teman kalau misalkan yang belum follow bisa follow, atau yang belum subscribe di YouTube kita bisa langsung saja subscribe di @Bawaslu Kap Grobogan gitu ya. Oke. Tadi kan juga sudah disampaikan Mas Lis, Mas Yudi, Mas Gilang dalam produksi konten itu baik online, offline. Nah, kan kalau online Mas Yudi tadi bilang sekaligus itu tampilkan ketika pas udah shoot ya udah itu. Nah, kalau online kan perlu adanya proses untuk mengolah dari video-video yang sudah diambil menjadi sebuah hasil yang sangat luar biasa. Nah, itu prosesnya seperti apa Mas Gilang? Kalau offline-nya sendiri ya, Mbak. Kalau offline-nya sendiri itu mungkin ya harus memproduksi dari, misal kita tampilkan hari Jumat Mbak, kita produksinya itu harus hari Rabu. Kita ambil hari Rabu, kita persiapan. Misal kalau ada gambar atau video yang kurang bisa dimasukkan, jadi kita ulang lagi dari hari sebelum hari Jumat itu, biar enak itu Mbak. Itu aja sih kalau itu. Oke, berarti ada spare waktu khusus untuk mengolah gitu ya. Oke, kemudian kalau hambatan atau kendala-kendala saat proses produksi offline itu apa kira-kira Mas? Kalau kendalanya sendiri ya Mbak, kalau kendalanya sendiri itu kadang di ini Mbak, di proses rendering Mbak. Kalau rendering kita kan harus 5 jam langsung toh Mbak. Kalau kita misal ada mati lampu, kita harus mulai dari awal lagi. Itu yang paling susah Mbak. Yang kedua itu paling cuma ngepaskan suara sama videonya Mbak. Kan kita voice sendiri, video sendiri. Karena kalau voice kita di video, kadang ada suara masuk, suara apa itu masuk kan bocor Mbak. Jadi kita makanya sendiri ya. Itu tadi yang 5 jam itu ngerender kalau misalkan buat ILM gitu atau kayak tadi kabar Bawaslu gitu Mas? Atau gimana? Kalau misal ILM kita kan paling nggak sampai 10 menit kan Mbak. Kalau 10 menit itu mungkin bisa 4 jam, 3 jam Mbak. Ya 5 jam lah maksimal lah. Tapi kalau cuma 3 menit itu kan kabar Bawaslu itu paling 15 menit lah Mbak. 1 jam, tapi kan prosesnya itu Mbak. Lama ya buat gabung-gabungin video-video terus masuk-masukin teksnya itu ya. Lama juga ya. Oke, baik. Nah, itu untuk prosesnya menjadi offline-nya. Kalau online kan tadi langsung ya masih dia. Memang persiapannya memang sedikit riwah, tapi sekali jalan kita harus optimal. Gitu. Baik dari aplikasi atau persiapan semuanya, dari sarana prasarana, kemudian dari dekorasi. Kayak aplikasi yang digunakan kita juga spek harus dukung, kita bukan memaksakan PC, tapi kita harus
mengoptimalkan yang ada. Bisa nggak bisa harus bisa gitu. Iya, bisa. Dan harus ada plan A, plan B itu juga penting. Jadi kayak aplikasi kan banyak yang menggunakan mungkin ada Vimeo, ada OBS, tapi kalau kita pribadi karena kita bisanya pakai OBS ya, oke OBS, terus ada aplikasi untuk template-templatenya itu sendiri. Kita juga mempersiapkan. Jadi sebelum acara online itu mulai, kita menyiapkan template-template seperti mungkin nama atau backgroundnya itu kan beda-beda, nggak semerta langsung satu acara sama semua, enggak. Kita beda-beda karena narasumber juga beda, permintaan dari host sendiri juga beda. Gimana pengen temanya apa? Temanya yang lebih atraktif, mungkin lebih alami ya. Mungkin ada yang minta lebih natural ke kayak acara-acara rumpi atau acara lainnya. Oh yaudah nanti kita buat tema yang sesuai. Mungkin kalau di outdoor atau di alam kita di tema warna hijau lah. Kayak gitulah, kita menyesuaikan aja. Gitu ya? Oke, ngomong-ngomong masalah ILM, nah sahabat Bawaslu sekalian nih, tentunya mesti belum pada tahu ya kalau di sini ini ada Mas Lis yang memang dulu sempat memerankan di itu ya Bangun Demokrasi, salah satu aktornya. Nah ini coba kita tanya-tanya sedikit waktu main di ILM Bangun Demokrasi. Nah Mas Lis waktu itu jadi apa Mas di ILM itu? Terima kasih Mbak Lip. Dari peran film kemarin itu di ILM itu saya sebagai tokoh masyarakat yang berperan sebagai petani Mbak Lip. Nah dalam petani itu kita intinya itu berperan aktif dalam kepemiluan. Nah, untuk filmnya ini kita harus menjiwai karakter apa kita yang akan melakukan itu. Karakter yang akan dilakukan. Kalau enggak menjiwai karakter yang akan dijiwai, mungkin susah. Kita akan melakukan mengulang 3 sampai 4 kali itu bisa. Bahkan sampai ada 10 kali itu ada. Bisa. Karena tidak menjiwai. Nah, kalau kemarin kan mesti perlu ngulang-ngulang gitu. Kalau yang kemarin Mas Lis itu tag-nya berapa kali untuk jadi yang udah bagus? Kemarin kan saya juga lihat tuh. Bagus banget, berapa kali Mas? Itu ya sekitar 2 atau 3 kali kemarin. Udah jadi ya? Udah jadi itu. Oke. Berarti perlu 2 sampai 3 kali tag ya Mas Lis ya? Iya. Nah, tadi kalau misalkan acara online tentunya kita juga memperhatikan masalah jaringan. Nah, itu gimana Mas Lis? Jaringannya tuh yang perlu dipersiapkan itu gimana? Jaringannya itu yang persiapan itu yang kita lihat itu dari luar dulu Mbak Lip. Dari suara, misalkan kita itu kalau di dalam kegiatan itu suaranya itu kurang maksimal, kita langsung koordinasi ke dalam. Oh, berarti untuk melihat outputnya gitu ya? Terus untuk suara sudah, terus itu nanti dilanjut dengan gambar. Misalkan gambar itu blur atau suara kanunya itu kurang jelas atau gimana, kita juga koordinasi ke dalam lagi. Oh gitu. Misalnya itu. Oke. Jadi memang dipastikan acara itu memang berhasil bagus dengan hasil yang luar biasa. Jadi Mas Lis itu biasanya kalau pas acara misalkan kayak gini nih kita kan misalkan ini live, Mas Lis itu udah di luar untuk ngecek suara gitu ya. Apakah suaranya udah benar, kemudian gambarnya itu udah lurus atau mungkin miring-miring kan langsung bisa konfirmasi ke dalam. Oke, baik. Nah, masalah suara itu juga sensitif saya rasa. Apalagi kalau acara online tadi kan salah satu program Bawaslu juga ya, live streaming. Nah, itu gimana Mas? Kadang kan ada juga kalau saya ikuti memang kalau di TV kadang kan suara kan mungkin kurang jelas atau naik turun. Nah, itu gimana kalau di Bawaslu? Kalau suara sendiri kita masih kita memanfaatkan atau mengoptimalkan alat yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi. Jadi kadang kalau di TV-TV atau webinar lainnya lah, itu kan waktu online, waktu dilaksanakan acara, itu kadang ada suara nih kayak suara masuk, suara luar, ada kayak suara motor atau apa. Nah, kita meminimalisirnya menggunakan aplikasi yang disediakan oleh layanan internet gitu. Di internet tuh banyak banget. Kalau menggunakan mixer itu saya rasa terlalu mahal, tapi kita bisa menggunakan mixer online atau mixer aplikasi di PC. Jadi suara-suara yang menurut saya di telinga itu mengganggu atau tidak perlu atau suaranya bocor itu bisa dihilangkan melalui itu. Jadi suara input masuk diolah oleh aplikasi tersebut, kemudian
di outputnya udah keluar jernih bagus. Bisa jernih gitu ya. Nah itu aplikasinya apa Mas Yudi? Aplikasinya itu nanti bisa kontak langsung ke Bawaslu Japri, Kabupaten Grobogan. Japri. Baik, Ini rahasia. rahasia ini. Oke. Nggak semuanya bisa mendapatkan. Soalnya Oke, baik. ada hanya beberapa orang yang tahu. Guys, enggak. Tapi emang tersedia Oke, baik. di layanan. Itu kalau misalkan online ya, acara karena memang harus segera tayang, kita juga harus mengolah suara supaya menjadi jernih dan tidak ada kebocoran sedikit pun. Nah, kalau offline gimana, Mas? Kalau offline ini kadang Mbak, kan kita harus menyesuaikan, nggak mungkin diatur lagi kan Mbak. Jadi misal kita di ruangan ini Mbak, kita harus benar-benar nggak ada orang ataupun ada orang, nggak boleh ada yang bicara, biar nanti nggak masuk gitu Mbak. Kadang itu hal sepele, kipas Mbak, kipas AC itu kan walaupun suaranya kecil, tapi itu langsung mengganggu, langsung masuk langsung. Ya, sama kaki, entah kaki atau pintu air lah itu juga pengaruh. Nggak bisa dihapus gitu ya? Nggak bisa. Kan harus tumpang tindih sama suaranya itu Mbak. Baiklah. Oke, nah ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan berarti ya saat mengolah konten di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini kita sepertinya sudah panjang dan lebar mengintip dapur Mas Lugan. Jadi prosesnya seperti apa, dari mungkin mengambil gambar sampai menjadi output konten yang luar biasa. Nah, tentunya ada harapan-harapan dari teman-teman tim Humas. Nah, ini saya langsung aja ke Mas Gilang. Gimana harapannya Mas Gilang? Kalau dari saya sendiri itu semoga konten-konten yang dibuat oleh Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan, terutama Mas Lugan sendiri, bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Grobogan, Mbak. Oke, lebih bermanfaat lagi begitu ya Masnya. Oke, kalau Mas Yudi gimana? Kalau saya pribadi, Humas itu adalah branding sebuah lembaga. Jadi dukungan sarana dan prasarana itu sangat dibutuhkan untuk kehumasan. Karena dari dukungan sarana dan prasarana itu masyarakat lebih tahu informasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan, baik sebelum atau sesudah acara pemilu dan pilkada itu. Oke, berarti masyarakat bisa lebih tahu apa-apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan gitu ya Mas ya. Baik saat ada pemilu ataupun tidak ada pemilu gitu. Oke, kalau Mas Lis harapannya apa Mas ke depannya? Semoga kedepannya itu Bawaslu Grobogan itu bisa mengenal di masyarakat Mbak. Dari kalangan muda, tua, dan sampai yang punya belum hak pilihnya itu, dia bisa mengenal Bawaslu itu apa. Gitu. Nah terus dalam pengawasannya kita akan terus melakukan kegiatan sosialisasi. Gitu. Baik. Jadi supaya kedepannya tuh semua generasi baik itu tua, muda, besar, kecil gitu ya ibaratnya itu tahu semua tentang Bawaslu. Oke, baik. Nah, sahabat Bawaslu, terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini atas waktunya untuk membicarakan atau mengintip dapur Mas Lugan, dan terima kasih juga sahabat Bawaslu yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Bawaslu Kap Grobogan. Nah, tetap semangat karena tanggal 28 Oktober merupakan Hari Sumpah Pemuda. Saya Alif Latifah, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.